Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai memanfaatkan bagaimana aset atau kekuatan atau modal yang ada di SD Negeri 1 Gandis untuk dapat meningkatkan pembelajaran kita. Ya. Di akhir modal ada 7 modal yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya. Kemudian ada modal fisik. Yang keenam ada modal lingkungan dan alam. Yang ketujuh ada modal finansial. Perhatikan, untuk meningkatkan pembelajaran kita membutuhkan modal manusia. Di sini kalau di lingkungan sekolah itu ada kepala sekolah, dan kepala sekolah ada guru. Terus kalian sebutannya apa? Murid. Selain murid, apalagi orang tua dan komite sekolah. Yang pertama adalah modal itu yang perlu kita pahami dan kita melakukan kerjasama bersama. Jadi dengan adanya modal manusia, sekolah dapat meningkat hasil belajarnya. Ya, lanjut modal yang kedua, modal sosial, yaitu adalah kerjasama antara antar teman boleh, atau kerjasama antar guru dan kerjasama antar orang tua untuk mengadakan kegiatan gotong royong sekolah. Oke ya, begitu. Yang selanjutnya ada modal politik. Modal politik di sini biasanya adik-adik pernah mendapatkan beasiswa dari perusahaan. Nah, itu termasuk modal politik. Yang enggak berarti tahun depan mungkin akan dapat di SMP. Sudah. Kemudian yang selanjutnya lagi, yang keempat ada modal agama dan modal budaya. Kalau modal agama, karena di sini agamanya berbeda-beda, bermacam-macam, berarti kita harus saling toleransi, dan kalau bisa mengadakan kegiatan keagamaan. Yang Muslim mungkin baca tulis Al-Quran, kemudian yang Kristen mengadakan siraman rohani, dan yang Hindu, yang Hindu apa biasanya guys? Biasanya belajar kitab Hindu, Kendayu. Kalau modal fisik itu termasuk bangunan, ruang kelas kita, itu termasuk modal fisik yang bisa menunjang pembelajaran. Nah, yang paling utama di SD 1 Gandis itu adalah modal lingkungan dan modal alam. Kalau modal lingkungan, ini ada apa? Yang di belakang kebun sekolah. Fungsinya untuk ditanami tanaman. Yang selanjutnya di Sungai Arut bisa untuk pembelajaran, hobbing bisa untuk pembelajaran mengenal jenis-jenis hewan yang ada di alam. Jenis ikan yang pertama. Kemudian ada lagi modal tadi siapa? Kebun sudah, sungai sudah. Kemudian modal kebun kelapa sawit. Kita bisa belajar bagian-bagian tumbuhan yang ada di kebun kelapa sawit. Yang terakhir adalah modal finansial atau modal dana. Modal dananya kalau
kalau kita biasanya kelas memanfaatkan iuran kas. Yang sudah pernah melakukan iuran kas? Kenapa enggak? Mungkin mulai besok akan melakukan. Kemudian yang selanjutnya, kalau di sekolah ada modal BOS, bantuan operasional sekolah, biasanya untuk pembelian alat-alat tulis dan bantuan buku yang sering ada di sekolah. Nah, di sini dari ketujuh modal ini yang paling utama menurut teman-teman untuk menunjang pembelajaran, modal yang mana? Dari ketujuh modal ini yang paling utama untuk meningkatkan pembelajaran di SDN 1 Gandis. Enam, Pak. Ya, 6. Alasannya kenapa, Yun? Ya, alasannya kenapa, Des? Karena dekat dengan lingkungan alam, sumber daya alamnya melimpah. Kita mudah belajar dengan nyaman. Oke, karena bisa mengenal bagian-bagian tumbuhan dengan mudah. Kemudian mengenal jenis-jenis ikan yang ada di sungai lebih mudah lagi. Mungkin seperti itu yang bisa Bapak jelaskan ya, untuk dapat memanfaatkan atau meningkatkan pembelajaran di sekolah. Sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian. Bapak akhiri. Terima kasih. Bapak ulangi. Tadi kita sudah belajar mengenai aset yang dapat meningkatkan pembelajaran sekolah atau di kelas. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan kelas seperti apa yang kalian impikan. Kelas yang diimpikan. Coba silakan ditulis di buku. Oke, nanti kita cari apa-apa yang perlu kita butuhkan untuk membuat kelas impian kita. Ya. Tulis apa, Pak? Kelas impian. Coba kalian pejamkan mata, kemudian bayangkan kelas seperti apa yang teman-teman inginkan dalam suasana belajar. Nanti dituliskan dalam. Oke, sudah terbayang kelas impian seperti apa yang kalian inginkan? Coba bayangkan kelasnya itu seperti apa, atau bersih, indah, nyaman, penuh dekorasi dan lain sebagainya. Kalau sudah dituliskan, nanti kita akan mewawancarai teman kelas yang lain hal-hal apa yang belum ada di kelas kita. Sudah paham? Amin. Ini tilang. Ya, sudah? Coba dari Peteng. Sudah belum? Kelas seperti apa yang Peteng harapkan? Sukses, Pak. Ya, kelas sukses. Kalau dari Lisa? Kelas saya, Pak. Yang mewah dan kaya raya. Oke. Kalau dari Destika? Kalau dari Jikri kelas seperti apa, Tri? Kelas mewah. Ini kita akan melakukan wawancara dengan teman kelas lain, hal-hal apa yang belum ada di kelas kita. Oke? Ya. Bapak ulangi. Setelah kalian menuliskan dan mengutarakan jawabannya, habis itu kita akan melakukan wawancara dengan kelas yang lainnya. Hal-hal apa atau barang-barang apa yang belum ada di kelas kita, kemudian akan kita terapkan di kelas kita minggu depan. Seperti itu ya. Oke. Kita langsung saja menuju kelas 4. Enggak sudah mau melakukan wawancara. Pertanyaan menurut kamu kelas seperti apa yang diinginkan? Bersih, cantik, rapi, berkilau.
siswa. Bagaimana cara membuat kelas itu terwujud? Dibereskan, nyapu, ngepel, ngelap. 3. Barang apa yang diperlukan? Sapu, pel, pensil. Bagaimana melakukannya? Secara kerjasama, membuat jadwal bersama. Melanjut dari Bu Analisa, mungkin saya mau salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Tabe salamat limunalakai, salam sejuta random malempang, adil katalino, bacuramin kasuraga, sasengat kejubatan. Harus untuk peningkatan sumber daya teman-teman guru di SD Negeri 1 Gadis. Salah satunya tadi sudah disebut oleh Bu Analisa, itu melalui literasi atau ruang perpustakaan atau pemanfaatan ruang kelas untuk mengadakan pojok baca. Beberapa hal mungkin tambahan dari saya untuk mengawali kegiatan ini, untuk peningkatan aset atau modal atau sumber daya yang ada di SDN 1 Gandil. Yang pertama, ada modal manusia. Itu seperti kita melakukan kegiatan in-house training ini. Kemudian pengembangan media pembelajaran yang khususnya untuk observasi itu kita nanti lebih kreatif lagi. Yang kedua, untuk penerapan modal sosial, mungkin seperti kegiatan KKG atau yang lainnya akan kita laksanakan. Mungkin akan saya koordinasikan dengan ketua KKG supaya menambah wawasan atau ilmu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, modal politik. Mungkin kita sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan atau mengadakan perjanjian untuk peningkatan fasilitas gedung sekolah. Mungkin tahun lalu kalau tidak salah sudah pernah mengajukan kerjasama dengan pihak perusahaan, tapi kurang tahu sudah ditanggapi atau belum. Saya juga kurang tahu. Mungkin informasinya lagi Bu Analisa, karena kondisi sekolah kita ya kita tahu ruangan aja banyak yang sudah tidak layak lah, untuk atapnya juga banyak yang bolong-bolong, terus kemudian bangku dan kursi dan lain sebagainya itu banyak yang sudah hancur. Jadi kita harus mengadakan kerjasama yang lebih intens dengan perusahaan. Dan kami sering sharing dengan teman-teman guru penggerak itu mengadakan, kalau Pak Kori mungkin sudah pernah di SD yang dulu itu ada kerjasama dengan perusahaan membuat kebun sawit sendiri, Bu. Jadi mengatasi kendala dana pos yang minim di sekolah, terutama sekolah kita yang di kampung atau di pedalaman, itu bisa diatasi. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya untuk peningkatan modal agama dan budaya, mungkin untuk agama karena kita agamanya campur, banyak agama di sini. Yang bisa kita lakukan ada toleransi, itu menghargai kegiatan agama orang lain. Kalau untuk budaya, mungkin di sini sudah tidak diragukan lagi karena banyak kegiatan budaya seperti kemarin kegiatan orang meninggal atau tewas, mungkin dapat kita laksanakan untuk pembelajaran. Yang selanjutnya untuk modal fisik tadi sudah disebutkan, untuk peningkatan ruang kelas atau pemanfaatan kebun belakang sekolah yang dulu sudah kita rencanakan mungkin akan menanam, cuman pelaksanaannya belum ada jadwal terperinci untuk
kita melaksanakan kegiatan atau pemanfaatan kebun belakang sekolah. Mungkin itu bisa menjadi sumber belajar untuk kegiatan P5 kita. Untuk yang keenam, modal lingkungan dan modal alam. Mungkin karena kita mayoritas di sini banyak kebun sawit, jadi pembelajaran tidak harus di dalam kelas, Bapak Ibu guru. Kita bisa memanfaatkan di kebun-kebun itu bisa untuk pembelajaran pengenalan bagian-bagian tumbuhan. Mungkin ada materi bagian-bagian tumbuhan, bisa kita ajak peserta didik kita atau murid kita untuk langsung belajar di alam. Mungkin seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial, yaitu termasuk dana BOS. Kita tahu sendiri dana BOS kita memang tidak seperti sekolah-sekolah yang lain yang muridnya banyak, akan tetapi mungkin ada dana atau kegiatan lain, misalnya dana komite atau dana infak yang bisa kita manfaatkan untuk peningkatan pembelajaran di SD 1 Gandus. Mungkin itu. Jadilah generasi emas, cerdas